Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis favorit kita bersama, yaitu Mas Oji Pamungkas. Ya, salah satu penulis berbakat asal Purwodadi. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap konten-konten kami dan selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Desa gaib di dalam gedung nias. Terik matahari kala itu memang terasa sangat menyengat kulit. Meskipun waktu baru menunjukkan pukul 10 siang. Di, ayo mandi dulu, terus pulang. Loh, mandi di mana? Gedung Nias. Itulah percakapan singkat antara Pak Pardi dan Pak Kusno. Ya, dua orang petani yang rumahnya bertetanggaan dan juga memiliki garapan sawah yang juga bersebelahan. Sebelum mereka menuju ke gedung yang ada di sungai untuk mandi, setelah mereka merasa lelah dan juga gerah sehabis bekerja di sawah yang kebetulan sawah garapan mereka itu tidak jauh dengan lokasi gedung tersebut. Meskipun di sini mereka berdua pun tahu kalau gedung hias yang akan mereka gunakan mandi di siang itu adalah tempat yang terkenal angker. Sudah sering terjadi peristiwa orang tenggelam di tempat itu bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan pastinya sudah banyak juga para warga yang bercerita mengaku melihat ataupun mengalami kejadian-kejadian ganjil di gedung tersebut. Akan tetapi, melihat gemericik aliran sungai yang tidak deras dan juga rimbunnya pepohonan yang ada di pinggiran gedung dan segarnya air di gedung hias siang itu, seolah-olah mereka tidak peduli lagi akan cerita keangkeran tempat tersebut. Gedung sendiri di sini adalah genangan air yang cukup dalam yang ada di sungai, dan nama gedung hias sendiri dikarenakan adanya pohon hias. Pohon yang berukuran cukup besar yang menyerupai pohon beringin, sehingga para warga pun sering menyebut tempat ini sebagai gedung hias. Sesampainya mereka berdua di sana, Pak Pardi dan Pak Kusno pun segera menceburkan badan mereka di pinggiran gedung hias. Meskipun mereka pandai berenang dan gedung itu tidaklah terlalu dalam, tapi mereka sengaja hanya mandi di tepian gedung tersebut. Tak lain karena mereka tahu akan keangkeran tempat tersebut, sehingga sedikit enggan jika harus menceburkan diri sampai ke tengah. Setelah merasa badan mereka sudah kembali segar, Pak Kusno dan Pak Pardi pun lalu bergegas untuk menyudahi mandi mereka siang itu. Namun hal yang tak terduga pun terjadi di sini, di mana Pak Kusno yang kala itu hendak beranjak dari dalam air dan berjalan di belakang Pak Kardi tiba-tiba saja terpleset. Pak Kusno sempat refleks hendak berpegangan ke pundak Pak Pardi yang ada di depannya. Namun, tangan Pak Kusno di sini tidak berhasil meraih pundak Pak Pardi, dan justru yang terjadi seakan tangan Pak Kusno mendorong Pak Pardi sehingga Pak Pardi pun jatuh tersungkur. Pak Kusno pun akhirnya terjatuh ke dalam gedung tersebut. Pak Kardi yang jatuh tersungkur pun lalu bergegas berdiri untuk melihat keadaan sahabatnya, yaitu Pak Kusno. Tapi ia tidak bisa lagi melihat keberadaan dari Pak Kusno. Sesaat Pak Pardi pun di sini terdiam sambil berharap Pak Kusno segera muncul dari dalam air. Namun nyatanya setelah beberapa saat kemudian Pak Kusno pun tetap saja belum muncul, sehingga Pak Pardi pun memutuskan untuk kembali menceburkan diri ke dalam gedung untuk mencari Pak Kusno. Tapi sayang,
Semua usahanya pun kala itu sia-sia. Pak Pardi yang mulai diselimuti rasa khawatir dan panik pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan memberitahu kepada keluarga Pak Kusno dan juga para tetangga tentang apa yang baru saja mereka alami berdua. Seketika, kedung Nias itu pun ramai di siang itu, di mana para tetangga dan juga keluarga Pak Kusno secara bersama-sama mencari keberadaan Pak Kusno yang dikabarkan baru saja tenggelam di dalam kedung. Namun, setelah cukup lama mereka menyelam ke dalam kedung tersebut, Pak Kusno sendiri belum juga dapat ditemukan. Padahal, kedung itu sendiri tidaklah besar, hanya seluas lapangan voli. Coba datangkan Mbak Parji, usul salah seorang warga kala itu. Ya, kabarnya dia itu pernah tenggelam di sini juga, tapi bisa keluar dengan selamat, sahut warga yang lain. Mendengar usulan itu, salah seorang anak Pak Kusno yang bernama Aji dan juga ikut dalam pencarian siang itu akhirnya pergi untuk menemui Mbak Parji. Yang mana Mbak Parji sendiri tinggal di desa sebelah yang juga desa tersebut tidak jauh lokasinya dari lokasi Kedung Gias. Singkat cerita, Mbak Parji siang itu pun lalu diajak oleh anak Pak Kusno untuk segera mendatangi kedung tempat Pak Kusno tenggelam. Sesaat, Mbak Parji pun mengamati kedung itu dengan seksama. Ia pun di sini kembali teringat memori peristiwa 20 tahun yang lalu di mana ia yang sengaja menceburkan diri ke dalam kedung yang ada di hadapannya itu. Tak lain hanya untuk menyelamatkan seekor anak kerbau miliknya yang diseret oleh salah satu makhluk gaib penunggu kedung tersebut ketika sedang minum. Bah, Mbak Parji, bisa kan menolong bapak saya? Tanya anak Pak Kusno itu dengan wajah penuh harap. Ya saya tidak tahu pasti apa bapakmu masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi sepertinya saya tahu di mana bapakmu itu disembunyikan makhluk penunggu tempat ini. Jawab Mbak Parji. Jawaban dari Pak Parji itu tentu saja membuat orang-orang yang ada di sana bertambah panik. Tidak terkecuali Pardi dan anak-anak dari Pak Kusno. Lalu bagaimana caranya Mbak Parji bisa keluar dari dalam gedung ini waktu itu Mbak? Tanya Aji yang terlihat kini semakin panik. Ya kebetulan saja nasibku masih baik waktu itu. Dan semoga saja nasib baik juga didapat bapakmu hari ini. Jawab Mbak Parji yang kemudian ia pun menyalakan sebatang rokok lalu berjongkok di tepi gedung yang ada di hadapannya itu. Dengan sebatang rokok menyala di sela-sela jarinya terlihat mulut Mbak Parji berkomat kamit membacakan mantra. Tatapan matanya pun terlihat fokus menatap ke dalam kedung angker yang kini ada di hadapannya. Tak berselang lama, Mbak Parji pun meminta Aji, anak dari Pak Kusno, untuk menyiapkan ubu rambe yang terdiri dari 1 lirang pisang raja, 3 batang kedupa, bunga 7 rupa, beras kuning, dan juga daun pandan. Mendengar banyaknya jenis ubu rambe yang sudah diminta oleh Mbak Parji, Aji pun lalu bergegas menyiapkan semua permintaan dari Mbak Parji yang juga dibantu beberapa orang tetangganya. Beberapa saat kemudian, kembalilah Aji dengan membawa nampan yang berisikan ubu rampe sesuai dengan permintaan dari Mbak Parji. Nanti kita akan masuk ke dalam gedung ini. Dan jangan heran ataupun takut dengan apa yang akan kamu lihat nantinya. Ucap Mbak Parji yang kemudian segera membakar dupa yang tadi sudah dibawakan oleh Aji. Loh, memangnya di dalam itu ada apa ya Mbak? Tanya Aji yang semakin penasaran. Kita akan masuk ke dalam desa gaib yang ada di gedung ini. Jawab Mbak Parji yang kemudian kembali merapalkan mantra. Sementara Aji dan juga beberapa warga terlihat terkejut kala mendengar penuturan dari Mbak Parji. Ayo kita masuk, waktu kita ndak banyak, ucap Mbak Parji yang kemudian bangkit dari duduknya. Siap Mbah, jawab Aji dengan mulut yang sedikit bergetar. Bah, saya boleh ikut nggak? Sahut Pak Pardi mencoba menawarkan diri. Jangan, semakin banyak orang
maka nantinya akan semakin beresiko. Cegah Mbak Parji, dan sesaat kemudian Mbak Parji pun mulai berjalan menceburkan diri ke dalam air yang disusul oleh Aji di belakangnya. Perlahan-lahan, tubuh mereka berdua pun tidak terlihat karena memang kedalaman kedung itu hampir 3 meter yang tentunya bisa saja menenggelamkan tubuh mereka. Para warga yang menyaksikan semuanya di siang hari itu pun hanya bisa berdoa dengan perasaan yang cemas. Sedangkan di sisi lain, keanehan pun di sini mulai dialami oleh Mbak Parji dan juga Aji, di mana kini mereka berdua sudah berdiri di depan sebuah gapura desa yang terlihat sangat asri. Rumah kayu yang sederhana terlihat berjajar rapi di setiap sisi kiri dan kanan jalan. Bah, kita ini di mana? Tanya Aji dengan terus mengamati perkampungan yang kini ada di hadapannya. Sudah, jangan banyak tanya. Waktu kita itu tidak banyak. Kamu masuk saja dan terus jalan lurus, maka kamu akan melihat rumah yang paling besar di antara rumah-rumah yang lain. Nah, nanti di sana kamu akan bertemu dengan Ki Sentono. Ada kemungkinan bapakmu itu ada di sana. Sementara saya akan tunggu kamu di sini saja. Loh, kenapa Mbak Parji tidak ikut masuk dan menemani saya? Tanya Aji yang kini mulai sedikit ragu setelah tahu jika ia harus masuk ke dalam perkampungan misterius itu seorang diri. Sudah, jangan banyak tanya. Ikuti saja perintahku, ucap Mbak Parji. Meskipun dengan perasaan takut dan sedikit rasa ragu, Aji yang memikirkan keselamatan bapaknya pun memutuskan untuk memasuki kampung misterius itu meskipun tanpa didampingi oleh Mbak Parji. Baru saja Aji hendak melangkahkan kakinya. Ingat Ji, entah sosok apa yang dimaksud oleh sepemilik rumah, kamu iakan saja. Bilang saja kalau kamu itu mau jemput sosok yang si pemilik rumah itu maksud, ucap Mbak Parji. Aji pun kembali menengok ke arah Mbak Parji berdiri dan ia pun mengangguk yang menandakan jika ia sudah mengerti dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Parji. Aji pun seakan terpaku dengan apa yang sudah dilihatnya, di mana deretan rumah kayu sederhana itu terjejer rapi dengan hiasan tanaman bunga di depannya menambah suasana asri di desa itu. Terlihat juga beberapa warga yang berlalu lalang dan juga beraktivitas di depan rumah mereka masing-masing. Sesekali Aji pun melemparkan senyuman kepada para warga yang ia temui, akan tetapi respon dari mereka semua justru membuat Aji kian bergidik ngeri, di mana ketika Aji menyapa mereka, hanya tatapan mata berwarna putih dan senyum menyeringai lah yang Aji dapatkan. Tak butuh waktu lama, dari kejauhan Aji pun melihat sebuah rumah joglo yang berukuran paling besar di antara rumah-rumah yang lainnya. Terlihat juga pagar kayu yang mengelilingi rumah tersebut serta terlihat dijaga oleh 2 orang di depan pintunya. Permisi Pak, maaf mau tanya, apa benar ini rumah Ki Sentono? Tanya Aji yang mencoba bersikap sedemikian rupa ramahnya. Kedua orang yang mengenakan ikat kepala dan berjaga di depan rumah itu pun hanya diam dengan tatapan kosong dan hanya mengacungkan tangannya ke arah pintu masuk yang seakan menyuruh Aji untuk segera masuk ke dalam rumah. Tanpa bertanya lagi, Aji pun yang semakin yakin kalau rumah itu benar rumah Ki Sentono pun lalu ia bergegas masuk, di mana di dalam nampak seorang kakek tua sedang duduk di atas kursi dengan ikat kepala dari kain berwarna putih. Permisi kek, apa benar? Belum selesai Aji berucap, kakek tua itu pun sudah melambai-lambaikan tangannya seolah-olah meminta Aji untuk mendekat padanya. Melihat hal itu, Aji pun lalu bergegas menaiki anak tangga untuk segera mendekat ke arah si kakek itu duduk, karena memang rumah tersebut adalah rumah joglo dengan model panggung. Silakan, silakan duduk, ucap kakek itu ramah setelah Aji sampai di hadapannya.
Dengan tubuh sedikit gemetar, Aji pun bergegas duduk di salah satu kursi yang ada di hadapan kakek tua tersebut. Aji di sini dibuat bergidik ngeri setelah dengan seksama ia melihat kulit kakek yang ada di hadapannya itu sedikit berbeda dengan kulit manusia pada umumnya, di mana nampak kulit wajah dan tangan kakek itu terlihat kering dan bersisik, sedangkan mata kakek tua itu sendiri terlihat berwarna biru menyala. "Ada keperluan apa? Kamu sudah mencariku, nak?" tanya kakek tua itu dengan sedikit tersenyum. Namun bagi Aji, senyuman itu tidak terlihat sebagai senyuman yang ramah. Justru senyum itu terlihat menakutkan. Saya saya mau mencari keberadaan bapak saya, Ki," jawab Aji dengan mulut yang mulai bergetar dan keringat yang mulai bercucuran. "Bagaimana bisa bapakmu itu sampai di sini?" tanya si kakek tua itu kembali. Aji pun sedikit kebingungan untuk menjawab pertanyaan kakek tua yang ada di hadapannya itu. Sejenak, Aji pun di sini berpikir bagaimana menjelaskannya kepada si kakek. "Tadi bapak saya mandi di gedung ini, Ki. Kemudian beliau terpleset. Mungkin saja kakek ataupun warga di sini ada yang menemukan keberadaan bapak saya." Mendengar jawaban Aji, si kakek ini pun hanya tersenyum yang sesaat kemudian mengetukkan jari telunjuknya di atas meja yang ada di hadapannya. Sesaat kemudian, Aji pun lalu dibuat terkejut dengan kehadiran sosok laki-laki berbadan besar yang tiba-tiba saja berdiri di sampingnya. Entah sosok laki-laki itu datang dari mana. Dengan raut wajah terkejut, sejenak Aji pun menatap ke arah laki-laki berbadan tegap itu. Rambutnya gondrong, pupil matanya kecil berwarna hijau, dan ikat kepala bercorak kulit ular itu pun semakin menambah kegarangan tampang laki-laki yang ada di hadapannya. "Apa kamu sudah membawa seorang manusia ke tempat kita hari ini?" tanya si laki-laki tua kepada pria gondrong yang berdiri di samping Aji. "Tidak, Ki. Tadi aku hanya menarik seekor kerbau, yang mana kerbau itu telah menginjak ekorku," jawab si laki-laki kekar dengan wajah yang terlihat datar. Mendengar apa yang sudah dikatakan oleh si laki-laki yang ada di sampingnya itu, benak Aji pun semakin diselimuti pertanyaan. Sosok apa yang sebenarnya ada di hadapannya saat ini? "Apa kerbau itu yang kamu cari?" tanya si kakek tua kepada Aji. "Bukan, bukan. Saya mencari bapak saya, bukan kerbau seperti yang itu," jawab Aji. "Berarti sosok yang kamu maksud itu tidak ada di sini," sahut kembali si kakek. Aji pun terdiam. Kali ini pertanyaan baru pun kembali menyelimuti benak Aji. Di manakah keberadaan sang ayah? Apa mungkin dugaan Mbah Parji salah kalau memang bukan sosok penunggu tempat inilah yang sudah membawa bapaknya? "Ulanglah, nak. Di sini bukan tempatmu. Pasti nantinya sosok yang kamu cari itu akan kembali padamu," ucap si kakek membuyarkan lamunan Aji. Mendengar hal itu, Aji pun bergegas berdiri dari tempat duduknya dan berniat untuk berpamitan. Akan tetapi, lagi-lagi ia pun dikejutkan dengan hilangnya laki-laki gagah yang tadi berdiri di sampingnya, di mana ia kini tidak lagi melihat keberadaan si laki-laki berbadan kekar itu beranjak dari tempatnya berdiri. Setelah berpamitan, Aji pun lalu bergegas meninggalkan rumah si kakek tua itu untuk kembali menemui Mbak Parji yang masih menunggunya di depan gapura masuk desa. Melihat Aji yang berjalan keluar dari desa gaib itu seorang diri, Mbak Parji pun langsung bertanya kepada Aji, "Loh, mana bapakmu?" "Bapakku tidak ada di sini, Mbah. Menurut penuturan penghuni tempat ini, mereka tidak pernah membawa manusia ke tempat ini. Tapi mereka baru saja menarik seekor kerbau," jawab Aji. "Aduh,
Bodoh kamu, ucap Mbak Parji yang terlihat kesal. Mendengar perkataan dari Mbak Parji, Aji pun hanya terdiam dan masih merasa kebingungan dengan ucapan Mbak Parji. Mbak Parji pun kemudian berjalan, lalu disusul Aji mengekor di belakangnya. Tak berselang lama, Mbak Parji dan Aji pun kemudian muncul dari dalam gedung. Dengan badan yang basah kuyup, nafas sedikit tersengal-sengal. Setelah beberapa lama menahan nafas di dalam air, warga dan keluarga Aji pun kini merasa lega melihat kemunculan Mbak Parji dan juga Aji. "Loh, bapakmu mana, Ci?" tanya Pak Pardi. "Tidak ketemu, Pade," jawab Aji yang sesekali mengelap mukanya karena air yang membasahi wajahnya. "Bukannya tidak ketemu, bapakmu itu memang ada di sana. Kamu saja yang sudah lupa akan pesanku," saut Mbak Parji sedikit kesal. Para warga dan juga Aji pun terlihat kebingungan mendengar ucapan dari Mbak Parji. "Loh, Mbah, pesan Mbah yang mana?" tanya Aji. Mbak Parji pun kembali menjelaskan akan pesan yang sudah ia sampaikan kepada Aji sebelum Aji masuk ke dalam perkampungan gaib tadi, di mana Mbak Parji sempat berpesan kalau wujud atau sosok apapun yang dibawa masuk oleh penghuni gaib itu ke tempat mereka, maka Aji pun harus mengiyakan kalau sosok itulah yang memang ia sedang cari-cari dan ingin sekali ia bawa pulang. Karena sebenarnya sosok kerbau yang dibawa salah satu penghuni alam gaib tadi adalah sosok Pak Kusno, yaitu ayahnya Aji. Mbak Parji pun lanjut menjelaskan, entah karena pada dasarnya penglihatan mereka dan juga makhluk gaib itu yang memang berbeda, atau memang itu salah satu cara tipu daya makhluk gaib itu untuk mengelabui mereka, Mbak Parji pun sendiri juga tidak tahu. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Parji, di sini Aji pun hanya bisa menangis dan menyesali karena ia sudah lupa akan pesan Mbak Parji sebelumnya. "Kenapa tadi Mbak Parji tidak ikut menemani saya menemui sosok itu?" tanya Aji dengan air mata yang mulai mengalir dari kedua matanya. "Itu semua karena sudah ada perjanjian antara aku dan Kiseno, si Raja Siluman Ular, penghuni gedung ini," jawab Mbak Parji tegas. Orang-orang pun kembali dibuat terkejut dan penasaran atas perkataan dari Mbak Parji. "Loh, memangnya perjanjian apa toh, Mbak?" tanya seorang warga. Mbak Parji pun lalu mulai menceritakan peristiwa yang sudah ia alami sekitar 20 tahun yang lalu, yang mana seekor anak kerbau miliknya sudah ditarik oleh salah satu sosok penunggu kedung angker itu ketika kerbau-kerbau miliknya sedang minum. Mbak Parji yang melihat hal itu pun kala itu tanpa ragu-ragu ikut menceburkan dirinya untuk segera menyelamatkan anak kerbau miliknya. Sampai akhirnya masuklah ia ke dalam perkampungan gaib yang ada di dalam kedung Nias tersebut. Di dalam sana, Mbak Parji pun bertemu dengan Kiseno, yang mana Kiseno lah yang menjadi penguasa di alam gaib itu. Sempat terjadi adu kesaktian antara Kiseno dan Mbak Parji kala itu, namun pada akhirnya Kiseno dan juga beberapa siluman yang ada di sana berhasil dikalahkan, sehingga Mbak Parji pun bisa membawa kembali anak kerbau miliknya. Tapi sebelum Mbak Parji pergi meninggalkan tempat itu, sempat ada ancaman dari Kiseno, di mana jika suatu saat nanti Mbak Parji masuk kembali ke tempat mereka, bisa saja Mbak Parji akan mati di sana dan jasadnya akan mereka tahan di sana selama-lamanya. Dan atas dasar itulah Mbak Parji pun tidak lagi berani untuk mengantarkan siapapun, terutama Aji tadi, untuk menemui sosok siluman ular yang bernama Ki Sentono. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Parji, Aji pun di sini kembali bertanya, "Apa kita tidak bisa kembali lagi masuk ke alam mereka, Mbah?" pinta Aji dengan memelas. "Aku bisa saja mengantarkanmu kembali ke tempat mereka tadi, tapi aku tidak bisa menjamin kalau kamu akan bisa keluar dengan selamat, karena ketika kamu datang kembali ke tempat mereka, itu artinya
kamu sudah berani menantang mereka, ucap Mbak Parji tegas. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbak? Tanya Pak Pardi. Mbak Parji pun di sini hanya bisa terdiam karena ia sendiri sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, sedangkan beberapa orang terlihat masih terus berusaha mencari Pak Kusno dengan cara menyelami kedung tersebut. Orang-orang saat itu benar-benar dibuat keheranan dengan apa yang sudah menimpa Pak Kusno. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak dapat menemukan jasad dari Pak Kusno yang tenggelam, sedangkan kedung tempat Pak Kusno tenggelam itu tidaklah luas dan juga tidak terlalu dalam. Ditambah lagi, air yang mengaliri kedung tersebut tidaklah terlalu deras karena memang sedang musim kemarau. Jadi, sangatlah tidak mungkin kalau badan Pak Kusno akan hanyut terseret air. Sampai pada akhirnya, ada salah satu warga yang kembali berani untuk memberikan usulan agar mendatangkan salah satu orang lagi yang dianggap ahli dalam hal-hal supranatural yang ada di desa mereka yang bernama Darmaji. Meskipun usia dari Darmaji sendiri masih muda, akan tetapi warga sendiri tahu kalau Darmaji ini memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Berangkatlah salah satu warga untuk menuju ke rumah Darmaji. Darmaji yang mendengar keterangan dari salah satu tetangganya tentang peristiwa yang sudah menimpa Pak Kusno, lalu bergegas mendatangi kedung Iyas. Tolong, semuanya tolong naik dulu, ucap Darmaji yang meminta beberapa warga yang terlihat masih ada di dalam kedung. Sejenak, Darmaji pun mengamati kedung tersebut dengan hikmat. Dengan mulut yang terlihat mulai berkomat kamit, dengan tangan yang menggenggam garam krosok atau garam kasar yang sengaja ia bawa dari rumah, Darmaji pun terlihat sangat fokus mengamati kedung yang ada di hadapannya saat itu. Sesaat kemudian, ia pun mulai menaburkan garam yang ada di dalam genggamannya, dan di sini keanehan pun mulai terlihat. Di mana air kedung yang awalnya keruh secara tiba-tiba berubah menjadi jernih yang sejurus, kemudian mulailah terlihat gelembung-gelembung yang bermunculan dari dalam air. Mungkin saja aku bisa mengeluarkan Pak Kusno dari dalam kedung ini. Akan tetapi di sini aku tidak bisa menjamin kalau nanti Pak Kusno masih dalam kondisi hidup, ucap Darmaji. Tidak apa-apa, Kang. Setidaknya bapak saya bisa ditemukan, ucap Aji yang masih menangis dan kini mulai pasrah dan juga ikhlas dengan segala kemungkinan yang akan terjadi kepada bapaknya. Berdoa saja ya, semoga bapakmu bisa ditemukan dengan selamat, ucap Darmaji yang mencoba menenangkan Aji, sedangkan air dari dalam kedung terus saja mengeluarkan buih yang terlihat semakin banyak seolah-olah seperti air mendidih yang sedang direbus. Darmaji pun di sini kembali melakukan meditasi, yang mana kali ini sukmanya tengah masuk ke alam gaib tempat siluman ular itu menahan Pak Kusno. Tapi dalam penglihatan Darmaji, penampakan sosok penghuni kedung Iyas ini berbeda dengan seperti yang dilihat Aji sebelumnya. Jika Aji melihat sosok-sosok penghuni desa gaib itu berwujud manusia, justru sosok-sosok mengerikanlah yang Darmaji temui di sana, di mana hampir keseluruhan penghuni desa itu terlihat berwujudkan ular. Hanya saja kepalanya menyerupai kepala seorang manusia, dengan taring dan lidah ular yang sesekali terlihat menjulur. Bahkan beberapa dari sosok-sosok tersebut mencoba untuk menyerang Darmaji, namun dengan ilmu dan segala kemampuan yang ia miliki, Darmaji pun bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya datanglah sosok kakek tua yang menemui Darmaji. Ya, sosok laki-laki tua itulah yang dipanggil sebagai Ki Sentono oleh Mbak Parji, yang mana Ki Sentono lah yang sebenarnya menjadi penguasa desa gaib tersebut. Seakan-akan tahu maksud dari kedatangan Darmaji, si kakek pun di sini berkata dengan nada sedikit mengancam agar Darmaji tidak turut campur dalam urusan mereka. Ki Sentono pun lanjut berkata kalau ia akan mengembalikan orang yang Darmaji cari ketika nanti sudah tiba waktunya. Mendengar perkataan dari si kakek tua itu, Darmaji pun hanya diam.
seakan-akan setuju dengan perkataan kakek tua yang di hadapannya itu. Karena Darmaji tahu kalau sosok kakek tua yang saat ini ada di hadapannya itu berbeda dengan siluman-siluman ular yang baru saja ia kalahkan, dan Darmaji pun di sini sadar kalau kemampuannya tidak akan mampu menandingi kekuatan si kakek tua ini. Tanpa berkata apa-apa, Darmaji pun hendak bergegas pergi. Akan tetapi Ki Sentono pun tiba-tiba menahannya sambil mengulurkan telapak tangannya dan meminta agar Darmaji memegang tangannya. Meskipun sedikit ragu pada awalnya, akhirnya Darmaji pun mau untuk menjabat telapak tangan dari Ki Sentono. Seketika, Darmaji pun mendapati penglihatan tentang masa lalu Ki Sentono yang ternyata Ki Sentono ini bukanlah penghuni asli dari Kedung Yas, akan tetapi dulunya Ki Sentono ini menempati salah satu pohon keramat yang ada di sebuah gunung yang ada di daerah Jawa Timur. Sampai pada akhirnya datanglah seseorang yang hebat dalam hal ilmu spiritual yang bernama Wiryo, yang melakukan ritual dan mampu menaklukkan Ki Sentono sehingga memaksa Ki Sentono untuk mengabdi kepada Wiryo. Hingga akhirnya Wiryo yang sudah tua dan juga mulai sakit-sakitan pun pada akhirnya melepaskan semua khodam dan juga semua jimat yang ia miliki. Hal itu dikarenakan anak-anak dari Wiryo sendiri tidak ada yang mau mewarisi ilmu ataupun khodam miliknya, sehingga Wiryo pun di sini terpaksa harus melarung seluruh benda-benda pusaka miliknya, tak terkecuali Ki Sentono. Yang mana Ki Sentono sendiri ditempatkan pada wadah sebuah kendi yang berukuran kecil oleh Wiryo yang juga ikut dilarung ke dalam sungai. Hingga pada akhirnya tibalah Ki Sentono di Kedung Yas, lalu menjadi penguasa makhluk gaib di kedung tersebut. Setelah memperlihatkan semuanya kepada Darmaji, Ki Sentono pun menyuruh Darmaji untuk segera pergi. Akan tetapi sebelum Darmaji melangkah pergi, Darmaji pun sempat menanyakan apa alasan dari mereka hingga membawa Pak Kusno ke alam mereka sini. Mendengar pertanyaan dari Darmaji, wajah tua dengan tatapan mata teduh Ki Sentono pun di sini tiba-tiba terlihat berubah mengerikan. Dengan nada sedikit meninggi, Ki Sentono pun lalu berkata, "Orang itu telah berbuat tidak sopan di sini." "Berbuat tidak sopan bagaimana maksudnya, Ki?" tanya Darmaji sedikit ragu. "Dia tidak hanya mandi di sini, dia juga telah kencing di sini, bahkan ia sempat menginjak ekor salah satu dari kami," ucapan Ki Sentono dengan nada yang kian meninggi dan juga tatapan yang semakin mengerikan. Yang disusul kemudian Darmaji pun merasakan seolah seperti ada pusaran angin besar yang membawanya hingga memaksa jiwanya untuk kembali lagi ke badannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Darmaji pun perlahan membuka matanya. "Bagaimana, Kang?" tanya Aji yang melihat Darmaji sudah selesai melakukan meditasi. "Bapakmu telah melakukan sebuah kesalahan fatal yang membuat makhluk dari penghuni kedung ini marah," jawab Darmaji yang kemudian bangkit dari duduknya. Maksudnya bagaimana, Kang?" tanya kembali Aji. "Ketika mandi, bapakmu itu sudah buang air kecil di dalam kedung ini. Dan hal itulah yang membuat penghuni kedung ini marah sehingga membawa bapakmu masuk ke alam mereka," ucap Darmaji menjelaskan. Mendengarkan penjelasan dari Darmaji, semua orang yang ada di situ pun terkejut dan hanya bisa diam. Tunggu sambil berdoa. Semoga bapakmu nanti bisa keluar dengan selamat. Yang pasti nantinya bapakmu akan keluar dengan sendirinya," ucap Darmaji kembali. Entah karena sudah menuruti ucapan Darmaji atau memang karena sudah lelah mencari, orang-orang pun termasuk Aji kala itu hanya bisa terdiam sambil menunggu di pinggiran kedung. Bahkan sebagian banyak dari mereka pun mulai meninggalkan tempat tersebut karena mungkin memang sudah merasa sangat lelah karena sudah berjam-jam mereka menyelam kedung tersebut namun belum juga menemukan keberadaan Pak Kusno. Sampai pada akhirnya keajaiban pun di sini terjadi. Ya, sesuai dengan ucapan dari Darmaji, secara tiba-tiba
tubuh Pak Kusno pun keluar perlahan dari dalam air dan terlihat mulai mengambang. Pak Kusno akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan wajah yang terlihat membiru dan perut yang membesar. Sejak peristiwa kematian Pak Kusno di Kedung kala itu, sampai saat ini, warga desa Donglo dan sekitarnya pun tidak pernah lagi ada yang berani untuk mendatangi Kedung Nias, meskipun hanya untuk sekedar mengambil air ketika musim kemarau tiba. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Oji Pamungkas, singkat, padat, horornya dapat, misterinya dapat, overall keren banget kisahnya. Dan sedikit kita mencoba membedah kisah barusan ya. Jadi saya juga baru tahu nih ternyata kedung itu ya artinya ya. Buat teman-teman mungkin yang bingung, kedung itu adalah di sungai itu kan ada bagian yang dalamnya tuh yang biasa buat mandi. Nah itu yang disebut kedung. Jadi memang saya pribadi jika menemui aliran sungai itu selalu mencari spot-spot yang asik kayak gitu ya. Jadi ternyata cukup berbahaya juga. Tapi lebih kepada ini ya. Kalau saya pribadi lebih kepada poin dari kisah tadi yang pasti menjaga tata krama boleh ya. Itu jelas banget ya bahwa itu tadi si korban itu ternyata dia sudah buang air kecil sembarangan dan itu tidak berkenan lah ya para penghuni gaib di sana. Tapi poin-poin yang saya soroti justru di sini adalah kepada anak, yaitu si Aji ya, anak yang bersangkutan, anaknya dari Pak Kusno ini, Aji di sini sudah melupakan sesuatu yang amat sangat penting yang sudah dipesankan sebelum ia masuk ke dalam desa misterius itu. Jadi ketika dia mau masuk, ini di sini si Mbak Parji ini sudah mengingatkan sosok apapun yang nanti akan ditemui di dalam sana yang ditanyakan bilang iya gitu. Jadi sudah diberitahu di awal, tapi sayangnya di sini Aji ya mungkin hanya mendengar sekelebatan aja, entah faktor apa dia lupa, sehingga ketika sudah bertemu ditanya, kerbau itu bukan sosok yang kamu cari. Oh bukan, saya nyari bapak saya. Padahal Mbak Parji bilang sosok apapun yang ditunjukkan ambil gitu, ambil aja. Jadi di sini poinnya adalah terkadang anak muda ini menganggap remeh apa yang sudah disampaikan oleh orang tua ya. Jadi masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi si poin penting itu saya tertarik di bagian situ saya lebih pribadi. Tapi ya sekali lagi mungkin ada beberapa teman-teman ya kayak kemarin yang sempat komen ceritanya dongeng lah atau apalah, tapi kami selalu memberikan gambaran dari sudut gaib ya. Jadi dari sudut pandangan mata gaib yang mana tidak semua orang bisa melihat. Jadi jika misalkan ada sosok ini yang sepertinya di luar nalar, ya itu dari sisi pandang mata gaib. Jadi kami tidak pernah menyampaikan hal-hal yang mungkin dalam dunia nyata terlihat ini gamblang enggak. Dan intinya kalau kembali ke dalam kisah tadi itu ya alhamdulillah akhirnya jasadnya bisa ditemukan walaupun memang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Dan semoga saja kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami. Buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik yuk tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share videonya atau link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe ya, buat yang baru bergabung atau yang sudah lama gabung ternyata belum subscribe, lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme ini kami upload di setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat di setiap malamnya. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, yuk bisa dikirimkan ya ke nomor telepon yang ada di bawah sini.
Bisa dikirimkan saja ke WhatsApp, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, audio, bebas senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus butuh penggarapan terlebih dahulu. Dan oh iya, kemarin kita sudah ngajak Mas Untung ya untuk ada di sini, bergabung di sini. Teman-teman juga sudah melihat. Mungkin kedepannya kita bisa mengajak penulis-penulis lain ya untuk saling mengenal, biar teman-teman juga bisa mengenal ya. Dan mungkin bisa kedepannya nanti kita akan ada satu session di mana kita akan langsung berkisah bersama dengan penulisnya. Mas Oji nih dari Purwodadi, kalau suatu saat main ke Jakarta, yuk mampir dong ke tempat kita biar kita bikin video bareng seperti kemarin Mas Untung. Dan oke, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.